sama kawan yang udah menyampaikan. Nyambung ya. Iya, perkecamatan aja tuh. Ya, tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Alamat di Jakarta Selatan. Ya. Siapa nama kuasa hukum saudara, penasihat hukum saudara? Rinto Wardana. Ya, benar ya? Ya, berarti benar ya? Sebelumnya saudara katakannya walaupun surat kuasanya belum sempurna. Lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berprofesi sebagai influencer. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.04 WIB telah melakukan repost dalam sebuah akun media sosial dengan username Paltibes yang didapat atau diperoleh dari postingan akun media sosial Twitter dengan username @dedisitorus, di mana konten durasi waktu 2 menit 57 detik menampilkan foto, nama, dan rekaman suara antara lain. Judul konten video adalah rekaman bocor, terbongkar skenario busuk Bupati Dandim Kapolres dan Kajari tekan Kades. Gambar Jokowi, Gibran, Bobi, Kaisang, dan Anwar yang bertuliskan tidak cukup menabrak konstitusi melalui MK. Gambar kerumunan massa yang bertuliskan viral. Video bagikan kaos dekat baliho Prabowo Gibran yang bertuliskan tidak cukup dengan politisasi bansos. Gambar kerumunan massa yang bertuliskan sekarang semua aparatur kepala desa dipaksa menantang 02. Gambar Dandim, Bupati, Kapolres, Kajari Batubara, dan Provinsi Sumatera Utara yang diberi tulisan Forkopimda Batubara Kong Kali Kong mengintimidasi seluruh kepala desa. Gambar Dandim, Bupati, Kapolres, Kajari Batubara, dan Provinsi Sumatera Utara yang diberi tulisan modusnya Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kajari bersekongkol intimidasi kepala desa dengan ancaman periksa dana desa. Gambar 2 orang saling berjabat tangan sambil memegang uang yang diberi tulisan setiap desa diwajibkan menangkan 02 di atas 50%. Kapolres meminta segera didata dan malam itu juga ditunggu laporannya. Teks layar bertuliskan rakyat meminta KPK dan Bawaslu turun tangan, demokrasi rusak parah. Sedangkan rekaman suara ditranskripsikan ke dalam teks, yakni yang berkacamata aja tuh, ya tambah-tambahlah. Jadi untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama, tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres sudah keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan dari situ, dari dana desa itu 50 untuk dikirim sana untuk mereka pergunakan serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kejari di situ, penggunaannya itu untuk Pilpres. Operasionalnya mereka. Jadi yang 50 tinggal di desa. Dan ini macam tahun lalu lah, kan udah tahu itu senior kan. Dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Ya karena itu udah komitmen tadi, tidak ada pemeriksaan, tapi dengan catatannya kita pun harus komitmen juga lah. Jangan nanti macam tahun-tahun kemarin, siram-siram katanya, tapi siram 10 masuk 40. Kalah juga yang tak disiram. Ya kan kalau macam desa-desa bisa lah ya kan. Kalau memang pula tak pakai duit bisa banyakin. Ini tuh siram-siram, saya siram katanya, pupuk kalah. Kalau siram nih kalah cemana? Kalau menang masih mendingan. Makanya untuk itu besok digencet lah. Kalau udah kita bicara itu jangan pula jadi korban. Aku kalau udah siap Pilpres 2 botol infus 1 body. Bahwa konten dengan durasi waktu 2 menit 57 detik menampilkan foto, nama, dan rekaman suara sebelum di-repost oleh terdakwa dalam akun media sosial Twitter dengan username @paltibes. Terdakwa telah melakukan penambahan caption berupa "Wih, main kali wah", dengan tujuan agar seluruh pengikut atau followers tertarik dan memberikan tanggapan maupun komentar atas konten yang diunggah oleh terdakwa tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih subsidiar, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih subsidiar lagi, yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menundukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atau kedua, primer, menyiarkan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Subsidiar, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Tanggal 30 April 2024 dengan agenda pembacaan keberatan dari penasihat hukum saudara. Kembali ke tahanan, jaga kesehatan, sidang ditutup. Ya, jadi terkait dengan dakwaan JPU itu kan ya itu hak mereka ya menentukan pasal apa saja menjadi dakwaan dasar dakwaan mereka. Tapi yang kami ketahui sebelumnya itu adalah terdapat pasal mengenai pencemaran nama baik pada saat di berkas BAP. Jadi yang kami ketahui pada waktu awal ketika penyerahan tahap 2 itu terdapat pasal pencemaran nama baik di situ. Tetapi ternyata ketika kami perhatikan di dakwaan ini sepertinya tidak ada. Jadi yang JPU malah mendasarkan di pasal 35 terkait dengan manipulasi dokumen informasi elektronik. Jadi ini yang kami ketahui ini, kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan terkait dengan dakwaan ini. Dan memang kalau kita melihat ancaman hukumnya luar biasa ya, karena ini kan terkait dengan undang-undang ITE. Jadi pada kesempatan tanggal 30 April itu kami akan mengajukan keberatan kami, dan sebentar lagi ini kami akan mengambil ini BAP ke JPU impidasannya. Jadi tentunya kan kalau kita melihat terkait dengan dakwaan ini kan masih dicantumkan juga masalah berita hoax pasal 14 pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah tentunya ini akan menjadi catatan bagi kami karena apa? Pasal inilah yang membuat beratnya hukuman ini. Ya kan? Sementara kalau undang-undang ITE itu sudah tidak seberat itu, bahkan maksimal mungkin 4 sampai 5 tahun lah ancaman hukumannya. Tapi dengan dibatalkan atau dicabutnya pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 oleh Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya dakwaan kedua ini menjadi seharusnya gugur di menghukum. Jadi kami akan fokus di pasal 35 nanti terkait dengan undang-undang itu.